Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dengan NUPTK 640773674230212. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keuangan bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah keuangan bisnis dengan kode FSAB 4204 merupakan mata kuliah wajib dan penciri program studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Terbuka yang dapat ditempuh pada semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah keuangan bisnis bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan pengelolaan dan analisis informasi keuangan pada organisasi bisnis, sehingga mahasiswa mampu mengambil keputusan bisnis yang tepat berdasarkan data dan analisis keuangan yang terstruktur. Pada mata kuliah ini akan dibahas 9 pokok bahasa, yaitu yang pertama, peran manajemen keuangan bisnis, yang kedua, laporan keuangan dan analisis rasio keuangan, yang ketiga, aliran kas, perencanaan, dan keuangan, yang keempat, manajemen modal kerja dan aset lancar, yang kelima, nilai waktu uang atau time value of money. Yang keenam, analisis titik impas atau break even point. Yang ketujuh, risiko dan tingkat pengembalian. Yang kedelapan, perencanaan dan pengendalian keuangan. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah analisis persediaan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, CPL 04, yaitu mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan bisnis, merencanakan bisnis secara spesifik dan tepat sasaran, serta mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak. Yang kedua, CPL 05, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang ketiga, CPL 09, yaitu mampu memformulasikan dan mengimplementasikan strategi bisnis yang bersifat fungsional. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan dan analisis informasi keuangan pada organisasi bisnis. Untuk mencapai CPMK tersebut, terdapat 9 kemampuan akhir tiap tahapan belajar yang harus dikuasai mahasiswa, yaitu mendefinisikan pengelolaan keuangan bisnis, mendefinisikan laporan keuangan dan menerapkan analisis rasio keuangan, menerapkan pengelolaan aliran kas dan perencanaan keuangan, menerapkan pengelolaan modal kerja dan aset lancar, menerapkan pengelolaan nilai waktu uang untuk pengambilan keputusan investasi, menerapkan analisis titik impas untuk menentukan kelayakan usaha, mendefinisikan dan mengukur risiko serta tingkat pengembalian investasi, menyusun perencanaan dan pengendalian keuangan, serta menerapkan analisis persediaan. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah keuangan bisnis adalah buku materi pokok FSAB 4204, Keuangan Bisnis yang disusun oleh Puspita Ningtyas dan diterbitkan oleh Universitas Terbuka pada tahun 2025 dan bisa diakses melalui ruang baca virtual UT. Selain itu, terdapat beberapa referensi pendukung, diantaranya Brickham dan Houston tahun 2015 dengan judul Fundamentals of Financial Management, Titman, Cohn, and Martin tahun 2017 dengan judul Financial Management Principles and Application, serta beberapa referensi lainnya yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Sistem pembelajaran mata kuliah keuangan bisnis dilaksanakan melalui 2 moda, yaitu secara asinkronus melalui tutorial online pada laman elearning.ut.ac.id dan sinkronus melalui tutorial webinar yang dilakukan melalui platform Microsoft Teams atau Zoom. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berpraktik sehingga terdapat 3 tugas praktik yang wajib dikerjakan mahasiswa, yaitu tugas praktik 1 pada sesi 3 dengan materi analisis rasio keuangan, tugas praktik 2 pada sesi 5 dengan materi pengelolaan modal kerja, dan tugas praktik 3 pada sesi 7 dengan materi nilai waktu uang. Setiap tugas praktik akan diikuti oleh sesi tutorial webinar atau TWEB untuk memfasilitasi pembahasan dan pendalaman materi secara langsung. Evaluasi pembelajaran mata kuliah keuangan bisnis didasarkan pada 2 komponen utama.
Pertama, tugas tutorial online berpraktik dengan bobot 60% yang terdiri dari 3 tugas praktik di sesi 3, 5, dan 7. Kedua, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%. Total bobot penilaian mata kuliah keuangan bisnis adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah keuangan bisnis untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Terbuka. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan pada sesi 7, yaitu tuton dengan materi modul nilai waktu uang atau time value of money yang mencakup peran time value of money, interest rate, future value, dan present value. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Terbuka, dan juga peserta tutorial webinar pada mata kuliah FSAB 4204 Keuangan Bisnis. Hari ini gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Baik, Baik, Bu. ya alhamdulillah. Sebelum kita Bu, mulai, saya mau mastiin suara saya terdengar dengan jelas ya? terdengar jelas, Bu. Oke, terima kasih. Kalau misalnya udah baik, kalau nanti misalnya di tengah-tengah suara saya agak-agak menghilang atau kameranya ngeblur, nanti boleh di-confirm ya, tolong dikasih tahu teman-teman. Oke, selamat datang di sesi tutorial webinar kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dan semoga materi hari ini bisa bermanfaat, khususnya nanti mungkin di akhir semester ya, ketika UAS gitu. Dan semoga dalam keadaan semangat dan siap untuk berdiskusi bersama. Oke, kita langsung saja. Ini adalah materi yang teman-teman sangat sangat bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya kalau keuangan bisnis ini materinya tuh kan kayak kaitannya dengan perusahaan, manajemen keuangan perusahaan, kayak gitu. Nah, kalau materi hari ini itu sangat teman-teman bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman mau investasi, atau teman-teman misalnya mau ada pinjaman, entah itu ke bank atau ke manapun, itu bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus-rumus atau teori yang ada di part ini, gitu. Oke, sebelumnya mungkin kita flashback sedikit ke pertemuan yang sebelumnya, yaitu manajemen modal kerja dan aset lancar. Nah, kalau misalnya di bab sebelumnya atau di modul sebelumnya itu membahas gimana caranya perusahaan kan ngatur kas, piutang, dan juga persediaan biar operasionalnya berjalan lancar tanpa kehabisan nafas. Kalau sekarang yang tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit, ini gimana mengurus uang jangka pendek. Jadi biar uang jangka pendek itu tuh lebih bernilai, lebih berharga di masa yang akan datang maupun di masa yang sekarang. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, ada konsep dasarnya, kemudian jenis-jenis bunga, future value versus present value, kemudian cara menghitungnya juga, kemudian ada anuitas, dan cara menghitungnya, kemudian ada aliran kas campuran, suku bunga nominal dan efektif, amortisasi, dan manfaat secara keseluruhan dari nilai waktu uang ini. Nah, secara konsep dasar, apa sih sebenarnya nilai waktu uang? Kalau teman-teman pernah mungkin yang udah berkeluarga ini pasti relate sih. Suatu hari teman-teman ditawarin misalnya ada rumah di satu area, waktu itu ditawarinnya 500 juta nih. Tiba-tiba 3 tahun kemudian harganya udah 1 M. Seperti itu. Itu salah satu contoh aplikasi dari nilai waktu uang. Seperti itu. Jadi uang yang kita pegang sekarang itu nilainya beda sama uang yang akan kita terima setahun lagi atau di masa yang akan datang. Seperti itu. Kedua, ada tingkat inflasi. Ini mungkin yang teman-teman sering dengar ya, pasti yang udah ngambil pengantar ilmu ekonomi juga udah familiar, yang diam-diam menggerogoti daya beli. Jadi 100.000 rupiah tahun depan itu belum tentu nanti kita bisa beli beras gitu. Bisa jadi mungkin 100.000 bisa beli beras 5 kilo, di 2 tahun mendatang mungkin nggak bisa, cuma 3 kilo doang. Seperti itu. Yang ketiga adalah suku bunga yang bikin uang kita bisa berkembang biak dalam tanda kutip ya, atau bisa diputar entah lewat tabungan, deposito, atau investasi lainnya. Coba bayangin aja misalnya teman-teman kayak nanam bibit, terus ditanam sekarang, terus berbuahnya nanti. Itu prinsipnya mirip-mirip. Jadi ada proses menunggu yang harus dikompensasi dengan hasil tambahan. Nah, kemudian tadi kita di awal juga sempat akan membahas mengenai bunga. Jadi ada 2 jenis bunga, yaitu bunga sederhana dan majemuk. Yang pertama itu bunga sederhana, ini tipe yang lurus-lurus aja. Jadi bunga itu akan dihitung hanya dari pokok awalnya, gak bakal pernah nambah. Jadi sebenarnya kalau secara perhitungan rumusnya akan gampang. Jadi pokok tabungan atau investasi kita atau misal pinjaman apapun itu nilai uangnya dikali suku bunga dan dikali jumlah periode ditambah pokok awal seperti itu. Berbeda dengan bunga majemuk,
bunganya seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, dihitung dari pokok ditambah bunga sebelumnya, kemudian bunga menghasilkan bunganya lagi, gitu. Tuh, nah kalau kita lihat grafik di bawah ini, grafiknya itu yang garis abu-abu adalah bunga sederhana. Jadi dia lurus kayak jalan tol, sementara garis yang gold, warnanya emas itu adalah bunga majemuk. Kayak gitu dia jadi makin melengkung ke atas kayak roket lepas landas gitu ya. Jadi awalnya mereka sama, kemudian yang satu naik gitu. Next, ini adalah konsep atau misalnya perhitungan-perhitungan dasar dari nilai waktu uang. Jadi ini kita akan melihat dua sisi mata uang yang sama. Jadi ada future value dan present value. Future value itu ngelihat ke depan. Jadi berapa nilai uang kita nanti kalau modal sekarang dibiarin berkembang melalui bunga atau misalnya tabungan dalam bentuk apapun itu ya. Sementara kalau present value itu kebalikannya. Dia narik balik nilai uang di masa depan ke hari ini melalui proses yang dinamakan diskonto atau discounting. Jadi kita nanya sebaliknya, berapa nilai uang di masa depan itu kalau diukur pakai standar hari ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat garisnya di sini, garis waktu di tengah slide itu representasi visual dua konsep ini sebenarnya. Cuman beda arah pandang aja seperti itu. Yang penting dicatat itu adalah dalam praktik nyata dalam dunia bisnis, manajer keuangan itu harus selalu membandingkan arus kas di satu titik yang sama sebelum ambil keputusan, gitu. Nggak bisa asal membandingkan angka dari periode yang berbeda tanpa disamakan dulu titik waktunya. Biasanya present value disamakan dengan eh, dijadikan acuan utama karena lebih kebayang nilainya sekarang, seperti itu. Apalagi kalau misal mengevaluasi kelayakan investasi atau proyek yang butuh dana besar di awal. Kemudian, ini adalah rumus utama dari si future value. Kita bisa lihat di sini ada PV atau present value. Jadi kalau kita mencari future value, make sure kita punya si present value-nya gitu. Kemudian ada R itu adalah rate atau interest rate atau suku bunga. N itu adalah jangka waktu. Oke, gampangnya contoh kasusnya di sini kita lihat ya, misalnya si Jane menyimpan $800, terus bunganya 6% majemuk per tahun selama 5 tahun. Terus kemudian kita hitung si future value-nya di tahun kelima, jadi 1070,58 dolar. Jadi kalau dipecah tahun per tahun pertama saldo J naik jadi 840 ini ya, 848, kemudian naik jadi 899 dan seterusnya. Kurvanya kelihatan nanjak pelan-pelan di awal, tapi makin curam di tahun-tahun akhir seperti itu atau di belakang. Next ada frekuensi pembayaran bunga. Nah, ini tuh kadang yang sering dilewatin juga sering terlewat oleh banyak orang karena ternyata frekuensi pembayaran bunga itu berpengaruh ke nilai akhirnya. Kita lihat ada N kali M. M itu kalau tadi kan misalnya jangka waktunya digambarkan hanya dengan N, tapi di sini ada M, yaitu berapa kali bunga dibayar per tahun. Apakah mungkin Bu, misalnya bunga tuh dibayar lebih sering dari eh, lebih lebih dari satu kali dalam setahun? Itu sangat mungkin. Ini bagaimana kita misalnya bernegosiasi dengan pihak lain gitu, entah itu bank atau misalnya pihak-pihak lain yang berurusan dengan kita mengenai keuangan ini, seperti itu. Jadi biasanya memang ini tergantung kontrak dan sangat biasanya kalau semakin lebih sering bunga tersebut dibayar, akan lebih besar juga nanti nilai uangnya seperti itu. Misalnya investasi $100 dengan bunga 8% per tahun selama 2 tahun, kalau dihitung tahunan hasilnya 116,64, sementara kalau dihitung kuartalan bunganya itu 4 kali dalam 1 tahun ya. Berarti hasilnya menjadi $117,17. Seperti itu. Memang hasilnya kecil, selisihnya kecil, cuman sekitar setengah dolar. Tapi kalau misalnya nilai uang nominal uangnya besar, itu akan lebih berasa gitu. Misalnya ratusan juta nih, dan dalam jangka waktu yang panjang. Prinsipnya sebenarnya makin sering dihitung, makin cepat bunga ketemu bunga lagi. Dan kalau frekuensinya didorong sampai tak terhingga, itu namanya continuous compounding, konsep lanjutan yang biasa dibahas di mata kuliah keuangan yang nanti yang lebih advance seperti itu. Jadi memang semakin sering dibayar, akan semakin besar juga nominal uangnya. Oke, next ini menghitung present value. Kalau tadi future value, jadi nilai kita di masa yang akan datang. Kalau ini kebalikannya. Jadi prosesnya ini disebut diskonto. Si present value itu, kalau tadi kan kita mau menghitung future value, kita harus make sure kalau kita punya si present value-nya. Kalau ini kebalikannya, kita harus make sure bahwa kita memiliki si nilai future value-nya gitu. Contohnya di sini
PEM ingin tahu berapa sih nilai sekarang dari $1.700 yang akan dia terima. Setelah dihitung, ketemu nih hasilnya adalah $918,46. Kita bisa perhatiin bedanya jauh banget ya dari $1.700. Nilai sekarangnya cuma separuhnya, mungkin lebih sedikit ya. Itu karena 8 tahun itu waktu yang cukup panjang untuk mengurangi nilai uang melalui proses diskonto seperti itu. Jadi makin jauh waktunya, makin kecil nilai sekarangnya. Ini sebenarnya logis banget. Soalnya uang itu makin lama nunggu akan semakin nyusut nilainya gitu kalau dibandingkan sama alternatif misalnya naruh uang di instrumen yang memberikan return gitu. Jadi konsep opportunity cost di sini penting banget karena si opportunity cost itu merupakan representasi dari kesempatan yang hilang kalau uangnya ditahan atau alih-alih misalnya kita putar sendiri atau misalnya kita simpen di lemari seperti itu. Anuitas ini adalah deretan pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya tetap selama periode tertentu. Di sini ada dua jenis anuitas, yaitu anuitas ordinary dan juga anuitas due gitu. Dan dua-duanya itu ini kita bisa lihat ya perbedaannya. Jadi kalau anuitas si ordinary ini pembayarannya itu selalu di akhir periode kayak cicilan gitu. Coba perhatiin timelinenya. Yang pertama ini titiknya PMT-nya itu adalah selalu di ujung akhir tiap kotak atau tiap periode. Periode 1, 2 itu pasti di akhir. Berbeda dengan annuity due, itu di awal periode. Ini mirip sama kalau kita bayar kos atau bayar kontrakan gitu. Ya memang harus dibayar duluan sebelum nempatin kamarnya. Nah, di tambahan kedua sih titik PMT-nya justru ada di awal ya tadi. Termasuk di titik 0 gitu. Nah, karena due ini dibayar lebih awal, biasanya bunganya itu sempat muter satu periode ekstra dibanding dengan si anuitas ordinary gitu. Jadi nilainya selalu lebih besar dibanding ordinary yang setara gitu baik dilihat dari sisi future value maupun present value. Ini adalah konsep yang sering banget bikin bingung. Kenapa? Karena ya kalau cuma dijelasin melalui rumus. Jadi penting banget untuk teman-teman bisa at least ini kan udah ada visualnya, jadi teman-teman harus bisa menggambarkan nih. Dan udah ada contohnya tadi ya, kalau misalnya ordinary itu kayak kita bayar cicilan, sementara kalau anuitas due itu kayak kita bayar sewa atau ya sewa kos-kosan atau kontrakan. Nah, ini untuk menghitung si anuitasnya, baik itu sebenarnya tadi sama ya secara konsep kan future value maupun present value anuitas itu akan mirip-mirip gitu. Ada dua rumus baik di ya satu di future value, yang satu lagi di present value. Intinya sama cuman ini dipakai atau digunakan untuk serangkaian pembayaran, bukan cuma satu kali transaksi. Biasanya memang yang rutin. Nah, bagian dalam kurung Kurawal ini itu adalah faktor pengali yang udah merangkum penjumlahan future value atau present value dari tiap PMT secara individual. Jadi nggak perlu dihitung satu-satu atau manual. Misalnya kita ngitung nih 1 tahun ya, misalnya 20 tahun terus kita tiap tahunnya ngitung, itu nggak perlu gitu. Jadi itu memang sudah langsung agregat 20 tahun. Misalnya di sini ada contoh investasi $10.000 di tiap akhir tahun selama 3 tahun dengan bunga 5%. Oke, kalau dihitung pakai rumus future value, hasilnya adalah 31.525 atau dihitung nilai sekarangnya. Pakai rumus present value, hasilnya itu adalah $27.232,48. Ini menarik buat kita perhatikan. Jadi dua-duanya tuh berasal dari PMT atau jumlah uang yang sama persis. Cuma apa ya? Point of view-nya atau dipandang dari sisi waktu yang berbeda. Satu ditarik ke depan di future value-nya, satu lagi ditarik ke masa sekarang gitu. Ini contoh gampang sebenarnya untuk mulai latihan hitung manual sebelum nanti pindah ke kalkulator finansial. Jadi sebenarnya ada kalkulator finansial atau Excel yang punya fungsi future value dan present value. Tapi untuk teman-teman yang baru banget belajar, biasanya pasti akan lebih difokuskan untuk bisa menghitung secara manual dulu nih, ngikutin rumusnya. Karena kadang hasilnya tuh akan berbeda dengan yang ada di kalkulator. Mana yang lebih akurat, makanya biasanya saya sih selalu melakukan recheck, double check antara hitungan yang otomatis dengan yang manual sendiri, kayak ngoret-ngoret sendiri gitu. Next, aliran kas campuran ini sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi kadang di dunia nyata nih aliran kas tuh nggak harus rapi. Misalnya besok kita dari nilai investasi dari usaha yang kita invest di teman kita itu, kadang yang masuk $10.000 ya, $10.000. Kadang
yang masuk $20.000 seperti itu kan kadang nggak menentu, namanya juga usaha gitu. Nah, ini namanya mix stream yang tadi ya, kadang masuknya 10.000, kadang 20.000, kadang 15.000. Dan ini jauh lebih lebih representatif buat kondisi bisnis sehari-hari. Tadi soalnya jarang banget ada perusahaan yang pendapatannya sama persis tiap tahun atau di tiap bulan gitu. Cara menghitungnya tiap cash flow itu memang harus dihitung satu per satu future value-nya sendiri-sendiri sesuai jarak waktu ke titik akhir, baru dijumlahin nanti semua di akhir. Contohnya ini adalah Shrel. Jadi Shrel memperkirakan menerima kas selama 3 tahun, seperti grafik di sini, ini tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Kemudian dengan imbal hasilnya di sini adalah 8%. Gitu, pertanyaannya berapa total nilai akhir di tahun ketiga? Oke, jadi totalnya setelah kita masukkan ke rumus future value dengan dihitung masing-masing ya, ini kan yang 11.500, ini tahun pertama, ini 14.000, dan ini 12.900, ini 12.900. Kemudian dijumlahkan, totalnya baru ketemu $41.433,60. Jadi penting ditekankan untuk teman-teman, kesalahan umum di sini adalah biasanya langsung menjumlahkan nominal cash-nya dulu tanpa sebelum dihitung si future value-nya. Ada 2 jenis suku bunga dan ini yang sering salah satu yang sering tertukar. Ada nominal rate sama effective rate. Jadi kalau nominal itu angka yang tertulis di kontrak yang biasanya dijanjikan di atas kertas. Biasanya memang ini paling gampang dilihat di iklan bank atau misalnya brosur kartu kredit ya. Efektif itu, sementara yang efektif itu adalah yang benar-benar dibayarkan atau diterima, dan ini yang mencerminkan kondisi sesungguhnya dari sisi keuangan kita. Nah, kalau bunganya dihitung lebih dari sekali setahun, efektif rate-nya itu pasti akan lebih besar dari yang nominal, karena ada efek compounding tambahan di dalam periode 1 tahun. Kemudian, rumus konversinya sebenarnya lebih sederhana, effective rate sama dengan 1 tambah nominal rate dibagi M. Dipangkatkan M dikurang 1. Jadi kalau ada penawaran kredit yang bilang bunga 12% per tahun, tapi dihitung bulanan, berarti effective rate-nya itu bisa lebih dari 12% kalau dihitung tepat. Kalau misalnya kita ngitung ya, ini penting banget sih. Penting untuk kehidupan sehari-hari. Next ada loan dan amortization. Ini adalah konsep yang sangat penting untuk teman-teman mungkin yang udah berkeluarga yang mau ambil kredit rumah atau kendaraan, karena hampir semua produk pinjaman konsumen di bank itu menggunakan skema ini. Gitu. Jadi cicilannya dibuat sama tiap periode, tapi di dalamnya itu porsi bunga dan porsi pokoknya itu akan berubah gitu. Biasanya di awal porsi bunga itu akan besar, baru lama-lama porsi pokoknya yang mendominasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena bunga dihitung dari sisa saldo pinjaman yang belum lunas gitu. Jadi pernah dengar nggak sih? Saya baru baca tadi sore di Threads. Jadi ada orang yang mengeluh beliau ngambil KPR, kemudian setelah berapa tahun kok dari 500 juta misalnya KPR-nya, 500 juta dalam jangka waktu 20 tahun, terus kayak setahun atau 2 tahun bayar tuh baru kebayar sekitar 40-an juta gitu si apa pokoknya gitu. Nah, itulah kenapa di awal itu biasanya memang bunganya akan lebih besar. Jadi di tahun pertama saldo biasanya masih penuh, makanya bunga yang dibebankan lebih besar. Contoh kasusnya di sini ada pinjaman $6.000 dengan bunga 10%, tenornya itu 3 tahun. Jadi bisa dihitung cicilan tahunannya itu adalah $2.412,669, dan angka ini tetap sama dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah schedule amortisasinya. Jadi kita bisa perhatikan nih tabel schedule di kiri. Tahun pertama bunga yang dibayar itu adalah $600. Kemudian tahun kedua turun menjadi $418,73. Tahun ketiga tinggal $219,34. Jadi kalau dilihat grafiknya juga ini proporsi antara pokok dan bunganya juga bunganya akan terus menurun gitu dibanding dengan si pokoknya. Jadi ini visual yang biar teman-teman tergambar nih, kenapa ya? Kadang tuh orang-orang suka bertanya-tanya kenapa kok pokoknya nih nggak berkurang-berkurang gitu kalau misalnya punya cicilan. Nah, inilah salah satu sebabnya. Dan ini salah satu yang paling banyak digunakan juga di bank, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, ini penting diingat lagi, kita review lagi. Buat apa sih sebenarnya nilai waktu uang ini untuk dipelajari? Jadi biar nggak kesannya cuma rumus-rumus aja gitu, karena memang rumusnya banyak banget gitu. Jadi ini digunakan untuk nilai saham dan obligasi, salah satunya ya. Karena harga wajar sekuritas itu pada dasarnya adalah present value dari semua kas yang bakal diterima investor di masa depan. Kemudian bisa digunakan juga untuk investasi aktiva tetap seperti rumah atau mesin baru, misalnya punya bisnis. Keputusannya dievaluasi pakai perhitungan present value dari arus kas yang dihasilkan mesin itu ke depan. Buat individu nih, untuk teman-teman,
Konsep ini bisa digunakan untuk ngitung cicilan atau kredit atau juga nabung dengan tujuan tertentu kayak dana pendidikan anak sampai nentuin premi asuransi yang teman-teman harus bayar supaya nanti ya perusahaan asuransi tetap untung dalam jangka panjang. Terus kemudian ada ini ya untuk perencanaan keuangan pribadi juga. Misalnya nabung untuk pensiun, ini penting banget nih. Hitung-hitungan juga pakai future value biar tahu berapa sih yang harus disisihkan setiap bulan untuk dana pensiun, dana masa tua. Mungkin kalau sekarang tuh kemarin sempat ngetrennya, ayo kita bekerja keras untuk biar bisa tinggal di panti jompo yang bagus. Mana saya sempat baca kayak gitu. Oke, ini beberapa poin yang perlu teman-teman ingat. Uang hari ini memang lebih berharga dibanding dengan jumlah yang sama di masa depan. Itu poin yang dasar yang harus nempel di kepala mengenai nilai waktu uang ini, karena secara rumus yang kita bahas tadi sebenarnya cuman tadi adalah alat untuk mengkuantifikasi prinsip tersebut. Future value ngelihat ke depan, present value narik ke sekarang lewat diskonto. Dan dua-duanya saling berkebalikan tapi berasal dari logika yang sama. Seperti itu. Makin sering bunga majemuk dihitung, makin besar juga hasilnya. Itu kenapa frekuensi compounding itu jadi penting diperhatikan pas milih produk tabungan atau investasi. Dan anuitas DU itu selalu menang tipis dari anuitas ordinary karena bunganya itu sempat memutar ekstra satu periode. Ini adalah detail kecil sebenarnya yang sering kelewat tapi ngaruh ke perhitungan akhir gitu. Jadi kalau semua konsep ini udah dipegang dengan baik sama teman-teman, harusnya udah cukup modal untuk lanjut ke topik-topik di mata kuliah keuangan bisnis berikutnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya teman-teman. Semoga materinya nyantol yang pada sesi ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, dari Anissa Salwa silakan, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Dwi untuk materinya. Mm-mm. Ya, Ibu izin bertanya. Tadi kan di slide amortisasi eh, pada prinsipnya cicilannya pada tiap tahun sama ya Bu ya. Yap. Tapi kenapa porsi bunga pokoknya itu beda-beda? Itu ngaruh nggak ya Oke. ke total yang dibayar sebenarnya? Gitu. Oke, kita langsung bahas ya ini karena tadi baru banget nih kita bahas. Jadi di amortisasi itu kan sebenarnya cicilannya tiap tahun tuh beda-beda. Jadi total yang dibayar itu akan tetap sama dan tidak berubah. Cuman memang komposisinya komposisi antara pokok dan bunganya itu yang akan bergeser seperti itu. Seperti kayak bunganya dihitung dari sisa saldo pinjaman yang belum belum lunas. Kalau di awal kan pasti pokoknya nih masih besar ya, gitu yang belum lunas. Makanya dikali lah dengan rate-nya pada saat itu, jadi bunganya tuh akan lebih besar. Sementara misalnya di tahun pertama tadi saldonya masih penuh 6.000, jadi bunganya besar jadi $600. Begitu sebagian pokoknya sudah terbayar dari cicilan yang pertama, di tahun kedua saldonya kan tinggal 4.187. Otomatis bunga yang dihitung dari situ lebih kecil, jadi hanya $418,73. Jadi sebenarnya bukan cicilan yang berubah, tapi porsi di dalamnya antara pokok dan juga bunganya yang semakin bergeser. Jadi bunganya semakin turun, pokoknya semakin naik gitu yang dibayar. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Jelas Bu. Oke, ada yang Terima tanya kasih. lagi ini dari Lilis. Silakan kalau mau bertanya, adakah pertanyaan? Halo Ibu, selamat malam. Sebelumnya terima kasih. Aku izin Malam. bertanya Ibu, boleh ya? Iya, silakan. Bu, kalau bunganya majemuk itu kan katanya bunga dari bunga ya Bu. Nah, Mm-mm, itu berarti tiap tahun rumusnya beda dong Bu. Kok di rumus mm-mm. VNN itu kan cuma satu rumus doang ya Bu yang dipakai. Tapi Oke. dari tahun pertama sampai tahun kelima, itu gimana itu Bu? Oke, Terima kasih pertanyaan Bu. bagus banget. Terima kasih ya Mbak Lilis untuk pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang sering muncul juga karena kedengarannya emang aneh kalau misalnya baru pertama dengar kan bunga dari bunga. Jadi rumus si future value itu kan dari present value dikali satu ditambah rate-nya bunga dipangkatkan dengan n-nya itu adalah si jumlah tahunnya. Nah, itu sebenarnya sudah otomatis menghitung proses bunga berbunga tadi, bunga dari bunga. Hanya dipadetin jadi satu langkah lewat melalui pangkat N. Jadi kalau tadi ada yang segitiga gitu, itu adalah pangkat N. Jadi kalau misalnya kita bayangkan manual, misalnya tahun pertama itu present value-nya hanya dikali satu ditambah rate-nya gitu. Hasilnya jadi modal baru buat tahun kedua. Nah, nanti dikali lagi nih, dikali dengan satu ditambah bunganya gitu. Begitu terus sampai 5 kali sebenarnya itu akan sama seperti dipangkatkan oleh jumlah tahunnya gitu. Nah, pangkat 5 itu sebenarnya representasi dari 5 kali perkalian berturut-turut tadi. Jadi bukan rumusnya berbeda, tapi satu rumus yang sudah merangkum semuanya gitu. Semoga menjawab ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi?
teman-teman? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan saja hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di e-learning. Teman-teman bisa cek, ada tugasnya, ada beberapa tugas, salah satunya juga mengenai si nilai waktu uang ini. Jangan sampai terlambat juga untuk mengumpulkan tugas, karena tugas semua dinilai by system ya teman-teman. Ini sering sekali mahasiswa UT ini yang miss, tapi nanti ngirimnya by email itu sayang sekali tutor tidak bisa menilai seperti itu. Jadi make sure jangan sampai telat untuk submit tugasnya. Semoga sehat selalu, sukses. Sampai ketemu di pertemuan atau di web berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.